Inflasi adalah kenaikan harga yang konsisten dan terus-menerus dibandingkan tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Dengan kata sederhana, selama terjadi inflasi, maka harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan secara umum dari waktu ke waktu. Dalam hal demikian, harga-harga pada umumnya naik dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun sehingga dengan beban inflasi, ini perekonomian tidak mencapai tujuan stabilitasnya. Inflasi menyebabkan kenaikan harga rata-rata. Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Baiklah, di sini kami akan membahas inflasi di Brazil pada tahun 2002. Ekonomi Brazil selalu diguncang keadaan ekonomi dan politik yang tidak menentu, terutama pada saat krisis keuangan dunia telah menguncang perekonomian Brazil yang cukup serius. Pada saat itu, pemerintah Brazil masih dipegang oleh Fernando Henrique Cardoso yang mempunyai sebuah kebijakan yang dinamakan Real Plan, yaitu sebuah kebijakan yang disusun karena semakin terpuruknya nilai mata uang Cruzeiro yang sangat tajam pada saat itu. Dengan asumsi bahwa program Cardoso berencana mengganti mata uang Cruzeiro dengan mata uang yang baru yang diberi nama Real, sebagai mata uang Brazil yang berstandarkan temporer kepada USD dolar Amerika Serikat. Latin America and the Caribbean were plagued by hyperinflation during the majority of the 1980s and the early 1990s. According to IMF data, for instance, only 3 of the region's 20 countries had inflation rates above 8% in 2018, compared to 16 of them having rates above 20% in 1990. Tahun 2002 menjadi periode yang sangat krusial dalam sejarah ekonomi Brasil karena tingginya tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi yang tercatat mencapai 12,5% pada akhir tahun tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dalam dekade awal abad ke-21. Tingginya inflasi tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan konsekuensi dari berbagai dinamika politik dan ekonomi yang saling berkaitan erat, baik di tingkat domestik maupun global. Salah satu faktor utama yang menjadi latar belakang adalah ketidakpastian politik yang muncul menjelang dan setelah pemilihan Presiden Brasil tahun 2002. Kemenangan Lula da Silva dari Partai Pekerja, yang dikenal memiliki latar belakang ideologis kiri dan agenda reformasi sosial, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan investor, pelaku pasar, dan lembaga keuangan internasional. Faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi tahun 2002. Yang pertama, depresiasi nilai tukar real. Menjelang pemilu 2002, real melemah drastis terhadap dolar Amerika Serikat sekitar 50% karena kekhawatiran pasar atas kemungkinan kebijakan ekonomi dari pemerintahan baru Lula da Silva. Kedua, ketidakpastian politik dan ekspektasi inflasi. Menjelang pemilu, pasar keuangan bereaksi negatif terhadap kemungkinan kemenangan Lula karena khawatir akan kebijakan populis. Ketidakpastian politik dan depresiasi mata uang mendorong ekspektasi inflasi yang lebih tinggi di kalangan pelaku pasar dan masyarakat. Ketiga, krisis ekonomi regional. Krisis ekonomi yang terjadi di Argentina turut mempengaruhi kondisi ekonomi Brazil. Tahun 2002 juga ditandai oleh fluktuasi harga minyak dan komoditas internasional. Kenaikan harga minyak mentah meningkatkan biaya produksi dan transportasi domestik di Brasil. A perspectiva não é tão boa, pelo menos no curto prazo, porque nesses dois fatores que estão influenciando o preço. Bank Sentral Brazil telah menaikkan suku bunga 10 kali berturut-turut yang disebabkan oleh inflasi persisten Brazil dalam harga minyak mentah internasional. Lonjakan harga bahan bakar ini juga telah memicu inflasi yang mempengaruhi semua sektor ekonomi Brazil secara keseluruhan. Dengan biaya operasi yang meroket, konsumen akhirnya harus membayar semua biaya tambahan yang ditimbulkan oleh dampaknya. Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi inflasi tersebut, yang pertama, kebijakan moneter. 1. Suku bunga tinggi. Bank Sentral Brazil sebagai otoritas moneter yang independen memegang peranan sentral dalam menangani lonjakan inflasi yang terjadi. Langkah utama yang ditempuh adalah pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga acuan Selic secara agresif. Pada awal tahun 2002, suku bunga Selic berada di kisaran 18,5%,
namun kemudian dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25% pada akhir tahun. Bank Sentral Brazil juga memperkuat kerangka kebijakan inflasi targeting yang telah diadakan sejak tahun 1999. Meskipun target inflasi tahun 2002 sebesar 3,5% tidak tercapai dan realisasi inflasi mencapai lebih dari 12%, komitmen terhadap kerangka tersebut tetap dipertahankan. Bank Sentral menegaskan bahwa kebijakan akan terus diarahkan untuk mencapai target inflasi jangka menengah dan dilakukan dengan transparansi melalui publikasi rutin proyeksi inflasi dan penjelasan keputusan suku bunga. Kebijakan fiskal 1. Surplus primer. Dalam kerangka kebijakan makroekonomi yang terkoordinasi, pemerintah federal Brazil juga memperkuat sisi fiskal melalui peningkatan surplus primer, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebelum pembayaran bunga utang. Surplus primer ditingkatkan dari 3% menjadi 3,75% dari PDB guna menunjukkan kepada pasar bahwa pemerintah sungguh dalam menjaga keberlanjutan fiskal. 2. Penegakan disiplin fiskal. Langkah konkret dilakukan melalui pengendalian belanja pemerintah, pemotongan anggaran subsidi yang tidak produktif, efisiensi belanja rutin, serta peningkatan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan.